Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang teknik parsing data yang kita aplikasikan pada pengiriman data sensor DAT11 yang menggunakan NRF24L01. Ya, artinya kita akan membuat sebuah sistem yang menggunakan dua NRF, satu sebagai TX dan satu sebagai RX, dan juga dua Arduino Nano, yang satu sebagai Arduino Nano TX dan satunya sebagai Arduino Nano RX. Serta nanti kita akan menggunakan dua sensor DAT11 ya, sebagai data sensor 1 dan data sensor 2. Nah, teknik parsing itu apa sih gitu ya? Teknik parsing itu kita mengambil sebuah data dari kumpulan data. Karena tadi sebelumnya ada TX sama RX. Nah, TX nanti terhubung dengan sensor DAT11. Ya, dua sensor DAT11. Lalu akan dikirimkan data-data itu tadi, data kelembapan 1, data suhu 1. Lalu ada kelembapan 2, ada suhu 2 gitu ya. Jadi itu dikirimkan dalam satu momen gitu ya. Nah, kemudian kita juga memberikan tanda atau indeks bahwasanya data pertama kelembapan 1 kasih tandanya atau indeksnya adalah A gitu ya. Data suhu 1 indeksnya B. Data kelembapan 2 indeksnya C. Data suhu 2 indeksnya D. Ya, jadi kita memberikan tanda-tanda itu tadi dikirimin ke penerima, ke RX-nya NRF gitu ya. Nah, nanti parsing data ini kita ngambil data yang kita butuh dari kumpulan data-data yang diterima tadi gitu kan. Nah, ya seperti itu gambarannya. Jadi biar kita nanti bisa ngelola datanya gitu ya. Nah, kita bisa ngelola data-data yang diterima tadi. Kalau kita udah parsing, kita udah pecah datanya. Ya, semoga penjelasan saya ini bisa dipahami ya. Dan NRF, jadi saya ulangi lagi, NRF itu seperti ini bentuknya. Ya, kalau Arduino Nano saya rasa Anda sudah tahu ya, udah kenal. Barangkali ada yang belum tahu NRF. Jadi di pin NRF itu ada 8 pin. Nah, ada pin VCC, ground, CSN, CE, SCK, MOSI, MISO, dan IRQ. Lalu ada dua jenis NRF yang tanpa antena tambahan. Lalu ada NRF yang ada antena tambahannya. Nanti saya mengaplikasikan NRF yang tanpa antena tambahan ya, bentuknya seperti ini ya. Dan untuk pin-pinnya, jadi NRF ini ya pin dari CE dulu ya. Untuk VCC sama ground ya Anda udah jelas ya, ini harus dihubungkan ke 5 volt VCC-nya, dan untuk ground-nya juga dihubungkan ke ground ini ya di sini ya. Dan di sisi pin CE-nya, pin CE dihubungkan di pin 8 Arduino Nano. Jadi di sini. Lalu SCK, ya ini ya SCK di pin 13. Kemudian di MISO di pin 12 ini. Kemudian di pin CSN, ya CSN dihubungkan di pin 10 sini. Dan terakhir pin MOSI NRF ini ya, ditaruh di pin 11. Lalu jika Anda punya adapternya, jadi lebih simple ya, kelihatan lebih rapi kalau ada adapternya. Tapi walaupun kita nggak punya adapter ya masih bisa digunakan ya. Jadi kalau Anda menggunakan adapter NRF ya tinggal disesuaikan aja. Di sini udah ada tulisannya ya, CSN, SCK, MOSI, MISO gitu ya. Sesuaikan aja sesuai dengan data-data ini ya, arahnya pinnya di mana. Dan di sisi skema rangkaiannya. Nah, oke. Jadi saya di sini mengaplikasikan parsing data. Saya akan menerapkan dua sensor DAT11. DAT sensor 1 dan DAT sensor 2. Dan untuk pin NRF-nya tadi udah jelas, kita hubungkan kemana aja. Dan di sisi pin DAT-nya, kalau pin DAT sensor 1 ya VCC-nya ya ke 5 volt, ground-nya ke ground, dan pin out atau pin datanya ditaruh di pin 2 Arduino. Ya ini ya. Jadi ini sensor DAT pertama 1 ditaruh di pin 2 atau GPIO 2. Kemudian untuk sensor DAT 2 ya ini VCC-nya ya 5 volt, ground-nya ya ke ground, dan pin out-nya atau pin datanya ditaruh di pin 3
pin 3 ini ya. Ini pin outnya taruh di pin 3. Nah seperti itu aja. Dan di sisi RX-nya nggak ada tambahan ya. Jadi sama, pin-pinnya juga sama di sisi TX-nya, sama persis ya. Nah, sesuai dengan data ini. Di sini saya sudah menghubungkan. Nah, ini sensor DAT-nya. Yang ini sensor 1 dan yang ini yang ada isolasinya. Ini sensor 2. Udah saya hubungkan sesuai arahan tadi, sesuai skemanya tadi. Nah, saya menggunakan adapter NRF biar lebih rapi gitu ya. Nah, kan lebih rapi. Dan ini juga sudah saya hubungkan sesuai dengan skema rangkaiannya. Nah, gini aja di sisi TX-nya. Lalu di sisi RS-nya, ini juga sudah saya rangkai, sudah saya hubungkan sesuai dengan skema rangkaiannya seperti ini. Dan juga ini menggunakan adapter NRF. Ingat, jika kita nggak punya adapter NRF-nya, masih bisa digunakan sesuai arahan atau sesuai skema pin-pinnya ya. Jadi nggak harus pakai adapter kok, gitu ya. Oke, saya akan buka programnya. Nah ini ya, ini adalah codingannya. Sebelum saya bahas codingannya, kita pastikan dulu library yang kita gunakan, yaitu DAT11 sama library-nya NRF harus sudah terinstall. Nah, bagi Anda yang belum tahu caranya, saya akan ulangi lagi. Kita mulai ke sketch, lalu kita pilih include library dan kita pilih manage libraries. Kita mulai dari ngecek library NRF. Kita ketik RF24, kita enter. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini RF24. Pastikan ini sudah keinstall ya. Tinggal Anda klik aja install gitu ya. Nah, tapi saya menggunakan versi 1.3.3. Jika Anda ingin menyamakan, jadi Anda pilih versinya. Ingin versi 1.3.4, klik aja, lalu klik install gitu ya. Nah, tanda kalau kita udah berhasil install. Nih, muncul tulisan install gitu ya. Lalu kita cek lagi library DAT-nya. Kita ketik DAT11, kita enter. Kita drag ke bawah dikit. Nah, ini DAT sensor library. Nah, ini Anda klik install. Kalau belum install, tanda kalau kita udah berhasil, muncul tulisan install kayak gini ya. Nah, artinya saya sudah menginstal library NRF dan saya sudah menginstal library DAT11-nya. Oke, kita close. Sekarang ini merupakan headernya library NRF. Lalu ini headernya library DAT11. Kemudian saya membuat DAT pin. Untuk pin DAT sensor satunya ada di pin 2. Ingat, tadi untuk DAT sensor yang pertama itu pin outnya ada di pin 2. Maka di sini saya menuliskannya 2 gitu ya. Jadi di sini saya tulis DAT pin 1 letaknya ada di pin 2. Lalu DAT pin 2 saya letakkan di pin 3 sesuai data ini ya. Kemudian ini mendefinisikan jenis dari sensornya, apakah sensor DAT11, DAT22 gitu ya. Karena saya menggunakan sensornya adalah DAT11, maka ini saya tulis DAT11 untuk DAT type-nya atau DAT jenisnya. Kemudian di sisi pin CE sama CSN ya, ini CE ada di pin 8 dan CSN ada di pin 10 sesuai dengan data ini ya, CE 8, CSN 10. Oke, udah sesuai. Dan ini untuk bit address-nya saya tulis 0001 dan ini harus sama sisi RS-nya. Nah, ini untuk inisialisasi pin dan inisialisasi jenis sensornya ya. Kita buat DAT1 sama DAT2 karena memang kita menggunakan dua sensor DAT11. Kemudian ini inisialisasi dalam menjalankan NRF-nya seperti ini. Nah, ini inisialisasi untuk serialnya. Saya menggunakan bitrate-nya 9600. Dan ini untuk inisialisasi menjalankan atau mengaktifkan sensornya, sensor DAT-nya. Nah, di sini ada DAT1 sama DAT2 karena memang kita menggunakan dua sensor ya. Nah, itu. Dan kemudian kita bikin variabel H. H ini adalah untuk kelembapan.
H1 berarti untuk sensor 1, T ini untuk suhu, T1 berarti untuk sensor 1 gitu ya. Sama kayak ini H2 berarti untuk sensor 2, T2 untuk suhu dari sensor kedua. Read humidity untuk membaca kelembapan. Dan read temperatur ini untuk membaca suhu. Nah, saya besarin. Kemudian kita membuat sebuah variabel namanya pesan dan jenisnya adalah strings gitu ya. Dimana data ini, variabel ini isinya adalah nilai dari kelembapan sensor 1 ya. Kemudian kita kasih tanda ini ya, atau indeks. Nah, indeksnya adalah A besar. Sama, ini juga T1 berarti ini data suhu dari sensor yang pertama. Lalu kita buat indeks lagi atau tanda di situ ya, B besar. Nah, ini untuk data kelembapan dari sensor 2. Kita juga kasih indeks atau kasih tanda C, dan tampilkan lagi juga data suhu dari sensor yang kedua dan kita kasih indeks D, dan terakhir kita kasih /n ini untuk enter dan kita tutup. Jadi isi data dari variabel pesan ini, data kelembapan dari sensor pertama, kemudian dikasih indeks, kemudian data suhu dari sensor yang pertama dikasih indeks, lalu data kelembapan dari sensor yang kedua kasih indeks, lalu data suhu dari sensor yang kedua dikasih indeks, dan terakhir ditutup dengan enter ini. Lalu kita bikin variabel lagi pesan buffer, inisialisasinya kita kasih 50 gitu ya. Ini bentuknya char, dan ini fungsi untuk merubah dari data string ke char ya. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi convert dari strings ke bentuk char, dimana variabelnya adalah pesan buffer. Radio.read ini fungsi untuk mengirimkan data dari apa? Dari pesan buffer. Pesan buffer ini isinya apa? Isinya si pesan ini gitu ya. Dimana ini datanya yang tadi udah saya jelasin. Jadi seperti itu aja. Dan untuk serial print ini untuk menampilkan secara serial monitor ini ya. Nah, nanti akan ditampilin secara serial monitor kelembapan dari sensor 1, suhu dari sensor 1, kelembapan dari sensor 2, dan suhu dari sensor yang kedua. Jadi seperti ini, dan dikasih waktu delaynya 500 milisecond atau 0,5 detik. Nah, seperti ini aja, dan ini bisa kita jalankan ya. Jadi ini kita upload aja dulu ya TX-nya. Kita hubungkan TX-nya. Lalu kita cek dulu COM-nya. COM-nya ada di COM 3. Kita masuk ke tools dan kita cek boardnya sudah sesuai. Kemudian portnya juga sudah sesuai. Lalu kita klik upload. Nah, ini ya. Jadi ini menampilkan data serialnya ini. Jadi kalau Anda ingin tahu data yang akan dikirimkan ke RX, ya kita kasih tambahan aja. Jadi saya tampilin serial print ln ini, data dari pesan. Nah, variabel pesan ini yaitu data yang akan dikirimkan di sisi RX-nya. Biar kita tahu nih bentuknya kayak gimana sih yang dikirimin nanti pesannya atau informasinya ke sisi RX. Ya, saya upload lagi. Nah, ini ya data yang akan dikirimkan. Saya lepas dulu bentar ya biar berhenti. Saya lepas. Oke. Data yang dikirimkan nanti itu seperti ini ya kan, satu baris ini gitu kan. Nah, ini data kelembapannya, kita kasih indeks atau penanda, ini A gitu ya, kita akhiri huruf A. Lalu ini data suhu dari sensor yang pertama, kita kasih tanda B atau indeksnya B. Ini data kelembapan dari sensor yang kedua ya, kita kasih indeks C. Ini data suhu dari sensor yang kedua, kita kasih indeks D, dan ada enternya. Nah, ini untuk enter data. Ini ada ke enter gini kan. Nah, seperti itu. Nanti kita akan parsing data ini gitu ya. Kita ambil data ini yang kita butuhkan, yaitu
kelembapan, suhu dari sensor 1, dan juga kelembapan dan suhu dari sensor yang kedua. Oke, jadi sekarang Anda udah paham ya data yang dikirimkan dari sisi TX. Sekarang ini saya close. Kita ke sisi RX-nya. Program RX-nya nanti seperti ini aja ya. Nah, ini sama ya, ini headernya ini sama kayak indisi TX, ini juga udah sama ya 001. Kemudian kita bikin variabel-variabel ini, index of A, index of B, index of C, dan index of D. Lalu di sini ada string data 1, data 2, data 3, dan data 4. Di sini kita bikin variabel teks di mana bentuknya adalah char, isinya adalah kosong. Nah, ini jika sisi RX itu menerima data gitu ya. Nah, ini radio read. Kalau sebelumnya radio write, ini radio read, membaca datanya itu ditaruh di variabel teks yang kita buat ini. Kemudian kita konversi dari data bentuknya karakter ya ke bentuk data string. Kita buat variabelnya trace data gini ya, rubah data bentuk char ke string. Kemudian ini untuk menghilangkan enter ya. Nah, ini trim, jadi nanti udah hilang datanya. Nah, kemudian data yang diterima tadi satu baris itu. Nah, ini index of ini untuk mencari data atau karakter A gitu ya. Nah, nanti kita namai hasil pencariannya itu di index of A ini, variable index of A yang tadi udah dibuat. Sama variable index of B untuk mencari karakter huruf B. Kalau udah ketemu pencariannya disimpan di variabel ini. Begitupun seterusnya ya. Nah, lalu untuk substring ini untuk mengambil data yang diambil dari 0 ya sampai dengan hasil pencarian karakter A tadi gitu ya. Jadi dari 0 sampai indeksnya tadi A ya. Jadi ini kan index of A ini adalah untuk nyari posisinya si huruf A ini di mana. Nah, substring ini ngambil data dari urutan ke 0 sampai dengan ketemunya tanda huruf A tadi atau indeks ini A, huruf A, karakter A. Begitupun juga ini data 2 ini nanti diisi hasil pengambilan data. Ya, data dari mana? Data dari karakter setelahnya si index of A. Makanya di sini plus 1 gitu ya. Dimana index of A ini kan ini huruf A. Berarti setelahnya huruf A, berarti itu yang kita startnya di situ gitu ya. Start pencariannya di situ sampai dengan index of B. Index of B ini. Nah, ini kan index of B, pencarian huruf B. Nah, begitupun juga data 3. Data 3 ini ya diisi dari pengambilan data. Nah, pengambilan data dari setelahnya si B ini atau index of B plus 1 gitu ya. Nah, sampai dengan index of C. Index of C ini tanda C-nya tadi gitu ya. Data 4, datanya dari pencarian setelahnya indeks C. Nah, ya makanya ini ditambahi index of C plus 1. Nah, itu ya, sampai dengan index of D. Nah, ini index of D, ini ya. Jadi seperti itu. Dan ini untuk menampilkan data serial. Jadi teknik parsingnya itu ya ini ya. Jadi dimulai ini teknik parsingnya. Ini semua ini adalah teknik parsingnya. Kemudian hasil dari parsing ditampilkan secara serial monitor. Kelembapan dari sensor 1 ini data 1, suhu dari sensor 1 itu data 2, kelembapan dari sensor 2 nanti itu data 3, dan suhu dari sensor 2 itu data 4. Ini aja codingan dari RX-nya. Lalu kita akan menghubungkan RX-nya ke laptop saya. Oke, ini saya cek COM-nya COM 3, dan boardnya udah sesuai nano, dan port COM-nya sudah sesuai COM 3, dan ini saya upload. Oke, sudah selesai. Kita cek di serial monitornya. Nah, masih kosong ya.
Sekarang di sisi TX-nya saya menggunakan adapter 5 volt, kabel USB-nya saya hubungkan ke adapter 5 volt dan saya hubungkan adapternya ke listrik. Nah ini ya, saya lepas dulu adapternya. Oke. Jadi data ya diterima sisi RX-nya. Nah, seperti ini datanya, gitu kan. Nah, oke. Seperti inilah proses parsing data ya. Dan kita udah berhasil melakukan parsing data di pengiriman data berbasis NRF. Ya, saya hubungkan lagi. Nah. Oke. Sekarang saya akan di sisi sensor yang kedua. Ini sensor yang kedua akan saya tempelin tangan saya. Nah, oke. Sensor yang kedua kelembapannya naik jadi 95 dan untuk suhunya juga naik ya. Jadi 30, 30,3, 30,7, 30,9 derajat Celcius. Nah, sekarang menjadi 31 derajat. Oke. Sekarang gantian di sensor yang pertama, saya akan letakkan tangan saya ya. Nah, kelembapan dari sensor pertama, sensor 1 udah naik. Nah, udah naik juga suhunya jadi 30. Nah, oke, kita udah berhasil melakukan pengiriman data dari NRF1 ke NRF1-nya lagi, dan juga kita sudah menerapkan teknik parsing data, dan juga kita sudah melakukan pengujian ya, artinya sensornya juga normal. Nah, semoga memahami dari konsep parsing data. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.